Ya, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong dunia usaha melalui pengembangan UMKM sebagai bagian dari industri nasional. Untuk itu, pemerintah akan menerbitkan aturan baru mengenai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN industri kecil yang memudahkan UMKM berpartisipasi dalam lelang pemerintah. Komitmen pemerintah dalam mendorong usaha industri dalam negeri dilakukan dengan mengembangkan UMKM sebagai bagian dari mengembangkan industri nasional. Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa aturan baru terkait tingkat komponen dalam negeri atau TKDN industri kecil akan segera terbit. Aturan ini dipastikan akan mendorong kemudahan industri UMKM berpartisipasi dalam lelang yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penguatan industri UMKM dapat membantu Indonesia keluar dari jerat status negara berpenghasilan menengah. Saat ini, pemerintah juga terus mendorong berbagai upaya baik dari sisi regulasi maupun pembinaan dalam mendukung industri UMKM. Dan terobosan baru dari sisi regulasi yang sedang disiapkan adalah penerbitan Permen Perin untuk mendukung sertifikasi TKDN industri kecil melalui sertifikasi industri gratis dalam waktu dekat. Langkah ini akan memudahkan industri UMKM masuk dalam e-katalog sehingga dapat memasuk kebutuhan kementerian lembaga hingga daerah terkait belanja pengadaan tahunan. Setelah itu mereka menginput di dalam data kami, SIMOS, dan dalam Permen ini dipastikan dalam 5 hari paling lama sertifikasi dari TKD itu akan terbit. Dan juga yang terpenting, semua proses ini adalah free of charge. Jadi industri kecil tidak dikenai atau tidak dipungut biaya sebesar pun untuk mendapatkan sertifikasi. Ini tujuan kita adalah sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kita mengejar dalam waktu dekat sekitar 1 sampai 1,5 juta produk bisa masuk e-katalog. Sementara itu, target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada 2045 bisa tercapai bila industrialisasi dioptimalkan di semua lapisan usaha. Apalagi di tengah ancaman resesi tahun depan, maka manufaktur dalam negeri diharapkan bisa menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, aturan baru TKDN industri kecil UMKM bisa ikut tender pemerintah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Teuku Rifki. Beliau adalah ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Alhamdulillah, salam sehat juga Mas Rifki. Sehat. Baik, terima kasih. Langsung saja kita bahas ini terkait dengan UMKM yang lagi-lagi menjadi fokus dari pemerintah. Nampaknya akan ada langkah konkret begitu ya yang akan diberikan oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Perindustrian. Tapi kita akan review dulu bagaimana nih dari kacamata Mas Rifki terkait dengan sektor UMKM, terutama pasca penyelenggaraan KTT G20 yang juga fokus kepada kemitraan UMKM. Oke, jadi memang kalau kita menilik isu UMKM, ini bukanlah isu baru di perekonomian Indonesia. Kita sudah lihat dari berbagai statistik misalnya, bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB nasional itu sangat-sangat besar. Bahkan ada beberapa estimasi menunjukkan mencapai 60%. Di mana kalau kita lihat penyerapan tenaga kerjanya sendiri juga sangat-sangat besar dalam struktur pasar tenaga kerja Indonesia. Dan ini memang merupakan isu yang dari dulu sudah dibahas, bagaimana kemudian mengembangkan UMKM, baik dari sisi permodalan, perizinan, competitiveness, dan lain semacamnya. Nah, isu ini kembali di-highlight dalam KTT G20 yang berlangsung beberapa waktu lalu di Bali, di mana penguatan dan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu topik yang dibahas untuk menjadi motor perkembangan perekonomian tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Lalu kemudian setelah adanya KTT G20, kita melihat beberapa tindak lanjut dari pemerintah. Dan salah satunya adalah isu pengeluaran kebijakan baru oleh Kementerian Perindustrian untuk mendorong TKDN di UMKM serta sertifikasinya. Jadi
Jadi kalau kita lihat dari perencanaan, ini semua sebetulnya sudah bagus dan menyasar beberapa isu krusial dalam aspek UMKM. Tinggal bagaimana nanti implementasi ini bisa diarahkan secara optimum dan sesuai dengan perkembangan UMKM ke depan. Oke, bicara mengenai implementasi begitu, apa yang perlu kita kawal? Mengingat banyak sekali juga komitmen yang sudah dilakukan selama penyelenggaraan G20 dan ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan ikut meningkatkan status kualitas juga nih UMKM di Indonesia. Oke, mungkin pertama hal yang perlu di-highlight terkait UMKM adalah isunya sedikit berbeda dengan apa yang dihadapi oleh industri besar. Oke. Misalnya industri besar dengan sektor-sektor tertentu mungkin memiliki masalah yang relatif homogen. Misalnya katakanlah pada industri subsektor manufaktur kimia misalnya, walaupun terdapat beberapa permasalahan yang beragam, tapi isunya relatif cukup mirip atau cukup seragam antar perusahaan. Berbeda kalau misalnya kita bicara UMKM. UMKM ini isunya bisa sangat-sangat beragam. Sebagai contoh misalnya ada satu UMKM di daerah A atau daerah tertentu yang tidak memiliki isu pendanaan. Tapi kemudian memiliki isu terkait perizinan lahan misalnya atau mencari tenaga kerja yang kompeten misalnya. Sedangkan di daerah lain isu pendanaan menjadi isu yang penting. Nah, ini relatif tidak terlihat isu yang sekompleks ini dalam industri besar. Jadi kemudian kalau kita bicara terkait implementasi bagaimana meningkatkan kualitas dan status UMKM, tentu kita perlu menyasar problem-problem tersebut sesuai dengan isu yang dimiliki. Dan ini memang harus cukup konkret, harus cukup spesifik yang dihadapi oleh UMKM dan diterapkan kepada UMKM yang betul-betul membutuhkan. Satu isu yang selalu muncul di beberapa konteks UMKM ini adalah isu perizinan, sertifikasi yang ini kemudian menjadi wacana akan diterapkan dalam peraturan Kementerian Perindustrian terkait TKDN. Nah, bagaimana kemudian nanti implementasi ini bisa sesuai dengan kebutuhan UMKM, artinya dalam proses sertifikasi ini saat UMKM misalnya dibantu untuk melakukan sertifikasi, kemudian bisa juga dihubungkan dengan tender-tender yang membutuhkan sertifikasi ini saya rasa merupakan bentuk implementasi yang lebih optimum untuk digunakan. Jadi tidak hanya dalam membantu sertifikasinya saja, tapi setelah sertifikasi ini bagaimana sertifikasi ini dapat meningkatkan status dan kapasitas UMKM tadi yang membutuhkan sertifikasi di awalnya. Iya. Ini menjadi angin segar menurut Anda, Mas Rifki, terhadap sektor UMKM kita? Tentu, karena memang kita tahu peraturan TKDN sendiri tidak hanya untuk UMKM, tapi beberapa waktu belakangan pemerintah selalu menggalakkan. Isu terkait TKDN ini adalah seringkali TKDN ini menjadi peraturan yang dalam tanda petik dipaksakan. Artinya memang ada beberapa industri misalnya yang sulit memenuhi kebutuhan TKDN. Tapi kalau kita lihat dari sisi UMKM, nampaknya memang UMKM ini karena skalanya sendiri pun juga tidak terlalu besar, most likely tingkat komponen dalam negerinya cukup tinggi. Nah, inilah yang perlu dibuktikan ke rantai pasoknya bahwa TKDN di UMKM ini tinggi. Bagaimana caranya? Melalui sertifikasi. Jadi tentu ini merupakan angin segar buat UMKM agar bisa menerobos atau membuka pasar yang lebih besar lagi. Riset dari LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Anda melihat sudah berapa banyak saat ini dari pelaku usaha UMKM yang sudah memiliki sertifikasi? Kalau kita bicara mengenai TKDN ini kandungannya sudah berapa banyak sih yang mereka miliki? Saya kebetulan tidak memegang datanya terkait berapa banyak UMKM yang memiliki sertifikasi TKDN. Tapi tentu kalau kita lihat misalnya dalam skala yang lebih makro ini nampaknya belum terlalu besar. Karena memang kalau kita lihat ini tidak hanya untuk sertifikasi TKDN saja, misalnya untuk berbagai sertifikasi lain ini secara general UMKM masih sulit untuk mendapatkannya. Entah satu dari sisi biayanya yang terlalu mahal, misalnya kurangnya pengetahuan dan lain semacamnya. Ini membuat isu sertifikasi di UMKM tidak hanya untuk TKDN masih menjadi isu yang cukup real dalam pengembangan bisnisnya.
Ya, menarik kalau kita cermati aturan baru ini begitu yang akan diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian akan menggratiskan proses sertifikasi TKDN ini. Mas Rifki, bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya rasa memang ini merupakan supplementary dari wacana untuk melakukan sertifikasi TKDN tadi. Karena satu isu terkait sertifikasi tidak hanya untuk sertifikasi TKDN, ini seringkali ditemukan di UMKM adalah pengurusannya yang cukup costly. Nah, dengan digratiskannya pengurusan sertifikasi ini saya rasa cukup membantu UMKM nantinya. Karena kalau kita bicara perizinan dan sertifikasi di Indonesia, ini seringkali muncul biaya-biaya yang lebih tinggi dari biaya yang tertera. Contoh misalnya biaya birokrasi, biaya pengurusan dokumen, biaya administrasi, ini sering kali menjadi hidden cost yang kalau kita bicara dalam konteks misalnya investasi secara keseluruhan, ini membuat investasi di Indonesia relatif kurang kompetitif. Nah, Dan apakah ini tentu juga kendala-kendala berlaku tadi, dalam konteks sertifikasi tadi. ya, Mas Rifki, apakah dengan kendala-kendala yang Anda sebutkan tadi ini akhirnya menimbulkan keengganan ini bagi para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi? Berikut ini kami sampaikan terkait dengan jumlah UMKM di Indonesia. Ini data di sepanjang tahun 2021 seperti yang bisa Anda saksikan. Kita lihat dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, Indonesia masih menempati posisi teratas ya, ada sekitar 65,5 juta UMKM di sepanjang tahun 2021. Menyusul Thailand 3,1 juta, Malaysia 1,2 juta UMKM, kemudian ada Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Laos dan juga Myanmar. Ini berarti potensi yang luar biasa sekali yang memang lagi-lagi menjadi penopang dari ketahanan ekonomi dan juga pertumbuhan Indonesia. Baik, berikutnya proporsi dari pekerja formal dan juga informal per Agustus 2022 kita lihat ini data dari BPS. Untuk formal seperti yang bisa Anda saksikan itu sekitar 44,12%, ini Januari 2019 ya sampai dengan 2022 kita lihat perbandingannya ya 40,69% untuk pekerja formal di tahun ini, kemudian informalnya 59,31%. Rata-rata memang informal yang mendominasi status ataupun tingkat pekerja ya di Indonesia. Berikutnya dari sisi jumlah dan tingkat pengangguran. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali. Untuk tingkat pengangguran terbuka ini trennya cenderung turun ya. Memang tertinggi di bulan Agustus 2020 sekitar 7,07%. Kemudian turun terus hingga 5,86% pada Agustus tahun 2022. Apakah memang tingkat pengangguran yang turun ini karena penciptaan lapangan kerja yang semakin meluas yang diberikan ataupun dilakukan oleh pemerintah, atau mereka ini yang masuk dalam golongan informal tadi yang akhirnya menjadi pelaku usaha UMKM. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Teuku Rifki, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia. Baik, Mas Rifki, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik dicermati dari jumlah UMKM di Indonesia ini luar biasa sekali. Ini menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan harusnya ya oleh pemerintah dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian proporsi pekerja formal dan informal tadi memang banyak yang informal. Kemudian dari sisi tingkat pengangguran terbuka cenderung turun. Apa yang bisa kita lihat komposisi tadi? Apakah memang banyak para pekerja informal ini yang justru berada di sektor UMKM? lihat, ini mungkin pertama saya harus bicara sedikit terkait struktur pasar ketenaga kerjaan Indonesia. Salah satu tujuan utama dari Omnibus Law Cipta Kerja adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pekerja formal di Indonesia. Karena sejauh ini kita melihat ongkos untuk membuat pekerja yang tadinya informal menjadi formal, Indonesia merupakan salah satu yang termahal di antara beberapa negara peersnya, sehingga membuat ini penyerapan tenaga kerja ke sektor yang lebih formal menjadi lebih sulit. Nah, inilah yang membuat
kenapa angka pekerja informal di Indonesia ini relatif tinggi. Di mana pekerja informal tadi memang ada indikasi bahwa sebagian besar terserap ke dalam UMKM. Sehingga kemudian ini yang membuat kita melihat bagaimana tenaga kerja di sektor UMKM ini juga relatif cukup tinggi. Tapi tentu perlu kita mendorong lebih lanjut bagaimana tenaga kerja, baik yang bekerja di UMKM dan non-UMKM, ini bisa lebih formal. Karena apabila pekerja tersebut lebih formal, satu, kontribusi pajak bisa lebih tinggi. Karena kita tahu tax ratio kita juga sangat rendah. Kedua, kalau terjadi sesuatu, misalnya resesi, perlambatan ekonomi, lalu kemudian adanya PHK massal, mereka bisa mendapatkan benefit dari pemerintah seperti PKH, program kartu prakerja, dan jaring pengaman sosial lainnya. Nah, ini masih menjadi isu saat ini di sisi tenaga kerjaan kita. Oke. Nah, bicara mengenai komposisi tadi berarti akan memang UMKM ini menjadi penopang dari aktivitas ataupun geliat ekonomi di tanah air, Mas Rifki. Iya, betul. Karena memang satu, tadi tenaga kerjanya lebih banyak dan memang ini mereka relatif sulit dipantau oleh sisi pemerintah karena mereka ini informal. Jadi memang kalau kita bicara pengembangan UMKM, tentu kita harus terus mendorong bahwa pekerjanya ini bisa lebih formal. Satu, ini untuk membantu pemerintah melihat kira-kira sektor UMKM kita ini sebagian besar bekerja di industri apa. Tenaga kerja yang ada di UMKM ini sebagian besar bekerja di sektor apa. Lalu permasalahannya seperti apa, income-nya seperti apa, pendidikannya seperti apa, sehingga kemudian policy yang dirumuskan nantinya bisa tepat sasaran. Nah, karena saat ini informalitasnya tinggi, pemerintah relatif tidak memiliki informasi yang cukup akurat untuk kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan yang memang dibutuhkan UMKM dan para pekerja. Nah, itu dia. Lantas dengan adanya aturan ini, sertifikasi TKDN yang memungkinkan mereka ikut lelang dalam kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, ini menjadi satu langkah yang menarik begitu, step lebih jauh untuk UMKM kita? Iya, to some extent memang ini cukup dibutuhkan oleh UMKM kita. Oke. Lagi-lagi pemerintah kita cukup mendorong TKDN yang lebih tinggi. Dan UMKM ini dengan potensi tingkat TKDN-nya yang tinggi, tapi sulit untuk kemudian bisa diserap oleh perusahaan yang lebih besar misalnya, atau dari lelang pemerintah. Karena tadi mereka sulit memiliki sertifikasi untuk berbagai isu dan alasan. Sehingga kemudian langkah pemerintah untuk mendorong sertifikasi TKDN dengan free of charge, saya rasa ini merupakan salah satu inisiatif yang cukup baik dalam pengembangan UMKM ke depan. Oke, dengan memiliki sertifikat TKDN begitu yang sesuai tadi begitu, kemudian masuk e-katalog, Anda melihat potensinya seperti apa? E-katalog ini menjadi jaminankah bagi UMKM begitu akhirnya mereka berbondong-bondong untuk melakukan sertifikasi, apalagi tadi sudah disampaikan ini akan gratis begitu, tidak ada biaya. Nah, paling tidak ini kemudian menjadi salah satu solusi untuk menurunkan barrier ya terhadap UMKM mengakses pasar yang lebih besar, mengakses tender yang lebih luas dan lain semacamnya. Satu, paling tidak dari sisi sertifikasi ini kalau memang bisa terimplementasi dengan baik, satu, barriernya sudah turun. Tapi tentu ini perlu diikuti dengan inisiatif-inisiatif lainnya. Apakah kemudian isunya ini hanya dari TKDN saja? Bisa jadi misalnya TKDN-nya sudah terpenuhi, tapi kualitas produknya memang belum bersaing. Nah, ini juga perlu terus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana secara sertifikasi sudah memenuhi komponen dalam negeri, tapi penciptaan produk-produk dan barang input untuk tender pemerintah ini juga bisa memiliki daya saing, tidak hanya dengan perusahaan yang lebih besar misalnya, tapi juga dengan produk-produk yang datang dari negara lain. Oke, tapi kita kan sudah memiliki standar nasional Indonesia SNI begitu. Apakah ini bisa menjadi jaminan juga bahwa ya dari sisi kualitas ini juga menjadi jaminan untuk kita bisa bermitra dengan pengusaha besar misalnya? Betul. Iya.
satu memang dari sisi kualitas kita sudah memiliki SNI, tapi untuk spesifikasi tertentu, misalnya Oke, dengan grade yang lebih tinggi, ini saya rasa juga perlu diperhatikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah efisiensi dari UMKM. Bisa oke. saja misalnya dengan standar sertifikasi TKDN yang sama, bisa menghasilkan produk yang sama, tapi perusahaan lebih besar ini mampu memproduksi produk tersebut secara lebih murah. Jadi efisiensi dari UMKM untuk harga produk-produknya bisa bersaing juga ini perlu menjadi next step yang dipikirkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari sertifikasi TKDN ini. Oh, berarti memang masih ada tantangan berikutnya yang harus dipenuhi. Pendampingankah ini juga perlu dilakukan Kementerian Perindustrian ataupun stakeholders lainnya? Berarti memang benar-benar UMKM ini juga ready apabila masuk ke dalam eh, bejana yang lebih besar begitu, Mas Ya, Rifki. ya. Iya, satu memang UMKM ini bentuknya sangat beragam ya Mas. Hmm. Ada yang memang ready untuk tender lelang pemerintah, Oke, ada yang memang ready untuk bersaing dengan perusahaan besar misalnya, tapi banyak juga yang belum memiliki daya saing dengan oke, perusahaan besar misalnya. Nah ini tentu berbagai bentuk program misalnya, tentu ini dari Kementerian Perindustrian lebih memahami apa yang dibutuhkan UMKM. oke. Tapi apakah itu bentuk pendampingan, apakah bentuk lainnya, ini saya rasa juga perlu melibatkan perusahaan besar. Artinya adalah perusahaan besar ini bisa bermitra dengan UMKM agar terjadi knowledge and technology spillover gitu. Jadi Oke, kalau iya, iya. mereka terus bersaing, mungkin UMKM tidak dalam posisi yang memiliki kapasitas dan daya saing yang cukup untuk bersaing dengan industri Setuju. besar. Tapi dari pemerintah sendiri perlu mendorong agar bagaimana knowledge dan technological transfer ini bisa berlangsung dari perusahaan besar ke Ya. perusahaan lebih kecil seperti UMKM. Betul, apalagi kalau sudah masuk e-katalog kemudian mereka juga ikut dalam proses bidding begitu ya. Misalnya lelang antara pemerintah pusat ataupun di daerah kan tingkat persaingannya di dalam akan lebih ketat begitu ya Mas Rifki ya? Betul, betul. Jadi memang kita perlu perhatikan bahwa UMKM ini dalam ekosistem bisnis bisa juga terbantu tidak hanya dari regulasi pemerintah, tapi bagaimana bisa fit in dengan skema industri yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Oke, kita akan bahas lebih lanjut begitu terkait dengan Kemenperin akan menyediakan juga fasilitas pengecekan nih untuk TKDN yang dimiliki oleh perusahaan UMKM. Ya, semakin menarik perbincangan kita terkait dengan sektor UMKM di mana sertifikasi dari tingkat komponen dalam negeri ini menjadi salah satu modal juga untuk bisa ikut serta dalam proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi ini peluang ataupun potensi bagi UMKM juga semakin terbuka begitu untuk meningkatkan kualitas dan standar mereka. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Teguh Rifki. Ya, Mas Rifki, ini kalau kita bicara mengenai kondisi UMKM, tadi tantangan-tantangannya juga yang masih ada. Lantas bagaimana dengan pemerintah juga ada salah satu fasilitas pengecekan untuk TKDN-nya, ini pun gratis. Jadi UMKM bisa tahu, oh saya sudah memenuhi persyaratan, nanti tinggal ikut sertifikasi. Anda melihat bagaimana sih? Apakah ini bagian dari proses pendampingan juga yang diberikan oleh pemerintah sehingga nanti mereka siap nih pada saat masuk e-katalog kemudian ikut bersaing dengan peta kekuatan yang lebih besar tentunya dalam proses lelang proyek-proyek pemerintah daerah maupun pusat. Iya, tentu ini secara konseptual kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian ini sudah sangat baik. Artinya ini sangat membantu UMKM untuk melakukan quality control dan pengecekan terhadap TKDN-nya. Di samping tadi proses sertifikasi yang digratiskan oleh pemerintah. Nah, kedepannya memang ini perlu di follow up oleh berbagai bentuk ekosistem dan kebijakan regulasi yang memang mendorong UMKM ini bisa lebih berpartisipasi dalam berbagai proyek lelang termasuk proyek lelang pemerintah. Berbagai hal yang perlu di follow up misalnya satu adalah bagaimana program ini bisa menjangkau seluruh UMKM karena misalnya dari beberapa regulasi yang pernah diterapkan sebelumnya ini ada beberapa temuan tidak semua UMKM ini bisa memanfaatkan atau terinformasi dengan baik. Jadi ini juga perlu bahwa kebijakan ini bisa diakses oleh seluruh UMKM yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, pemerintah sendiri menargetkan sertifikasi TKDN 1 juta sampai dengan 1,5 juta nih. Menurut Anda apakah cukup realistis begitu capaian tersebut?
Saya rasa ini bisa cukup realistis, tapi tentu bagaimana nanti implementasi di lapangannya ini perlu dilakukan secara prima. Oke, Artinya adalah bahwa 1 sampai 1 juta produk ini memang perlu dilihat bagaimana kesiapan dari sisi UMKM-nya, apakah prosesnya ini sudah cukup lancar diikuti dan lain oke. semacamnya. Tentu juga time frame-nya perlu dipikirkan seberapa realistis mencapai target tersebut. Hmm. Lantas menurut Anda juga ini, apakah pemerintah juga, apa ya, bisa dikatakan menjalin koordinasi sinergi dengan perusahaan-perusahaan ataupun asosiasi pengusaha, ada Apindo, Kadin, dan lain sebagainya begitu. Mengingat mereka kan juga punya UMKM binaan ini, Mas Rifki. Iya, saya rasa itu perlu dilakukan pemerintah. Saya nggak tahu apakah bentuk koordinasi dan kolaborasi tersebut sudah dilakukan atau enggak, tapi Oke, rasanya ini perlu. Dan tidak hanya untuk stakeholders dari sisi dunia usaha saja gitu dan asosiasi, tapi perlu juga dibangun bagaimana aligning kebijakan baik dari level pemerintah pusat maupun level pemerintah daerah. Karena kita tahu biasanya juga dari sisi pemerintah daerah memiliki binaan dan kedekatan tersendiri terhadap UMKM di daerahnya. Jadi memang sinkronisasi kebijakan antar stakeholders, pemerintah, dunia usaha, dan pemerintah di level nasional dan subnasional ini penting untuk membuat kebijakan tersebut bisa diimplementasikan oke. secara optimal. Ya, terakhir Mas Rifki, Anda melihat bagaimana optimisme potensi bahwa Belit baru ini akan meningkatkan kualitas dan standar UMKM kita di tanah air? Saya rasa ini cukup signifikan dalam membantu UMKM kita. Tapi satu yang perlu digarisbawahi Oke, adalah kebijakan ini sendiri tidak cukup gitu. Tentu kita perlu memikirkan bagaimana ekosistem kebijakannya bisa terjalin secara koheren dan mengarah ke peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM tidak hanya di jangka pendek, tapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Jadi memang ini sudah baik, tapi perlu terus diikuti oleh berbagai kebijakan dan regulasi pendukung lainnya. oke, ini step positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tinggal ditunggu implementasikannya dan baru kita memikirkan langkah selanjutnya begitu ya, sehingga nanti benar-benar bisa bersaing dengan produk-produk luar dan tentunya juga kita mungkin membuka UMKM di luar negeri begitu Mas Rifki. Ya. Baik Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan dan juga sharing yang Anda sampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Salam sehat Mas Rifki, terima kasih. Terima kasih Ya. Mas Pras, selamat pagi.